Lebih keras lagi, shalom. Puji nama Tuhan, biarlah di tahun yang baru ini kita mempunyai semangat yang baru, amin. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua di tempat ini. Biarlah di tahun yang baru kita mendapatkan berkat yang baru, mendapatkan sukacita yang baru untuk memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya, mari sondangnya semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah di tahun yang baru ini kita memasuki gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita memasuki gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Kita akan masuki doa pembuka. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu yang menyertai setiap kami, sehingga kami boleh tiba di tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya tahun 2021 Tuhan menyertai setiap kami. Kasih karunia Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, para imam-imam musik, WL dan singer, bahkan hamba-Mu yang Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Gembala kami ya Tuhan. Urapi beliau, taruhkan firman-Mu di mulut bibir lidah hamba-Mu,
pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah bagi setiap kami dan seluruh umat-Mu. Kami percaya kalau Tuhan yang berfirman kepada kami, setiap kami yang lemah pasti dikuatkan, setiap yang sakit pasti disembuhkan, setiap yang terikat pasti dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Perlindungan Tuhan sempurna dan tibakan dengan selamat ke tempat ini Bapa. Dari awal, pertengahan sampai akhir, kami serahkan seluruh ibadah kami ini Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kau
firman-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan dari tempat ini. Biarlah Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun di tempat ini, kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya ucapkan kembali selamat tahun baru bagi kita semua di tempat ini. Selamat tahun baru. Haleluya. Shalom. Shalom, haleluya. Sebelum banyak di tempat ini yang datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik. Haleluya. Semuanya ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh pegang tangannya. Haleluya. Kita mau setia, tapi jangan mau hanya setia, kita harus berbuah bagi Tuhan. Amin. Biarlah kita bawa jiwa-jiwa untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya dengan Tuhan kita tidak akan pernah gentar. Haleluya. Tak akan pernah kita ragu, sebab Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. bersukacita, saya persilakan dulu kembali. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kedaulatanmu dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa. Kami datang membawa ucapan syukur kami. Kami datang membawa korban pujian kami. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oh, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur di awal tahun ini. Kami bersyukur buat sepanjang penyertaan Tuhan di tahun 2020. Kami boleh melewati sepanjang tahun 2020, kami percaya satu hal. Oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang menyertai kami dengan sempurna. Sehingga lewat anugerah-Mu yang luar biasa, Engkau telah membawa kami menyongsong dan memasuki awal tahun yang baru dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang terus berpengharapan kepada Kristus. Karena kami tahu siapa yang kami sembah, Allah yang luar biasa yang menciptakan segala cakrawala, yang menciptakan segala apa yang ada. Engkau juga yang menuntun kami untuk kami boleh melewati sepanjang tahun 2021 ini dengan penuh dengan kemenangan, dengan penuh dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu saat ini. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas gereja-Mu di tempat ini, berkat-Mu atas jemaat-Mu, jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada satupun yang Kau luputkan, semuanya Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah dalam segala hal. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu menyertai kami, menyertai sepanjang kami boleh melewati hari-hari yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu bagi setiap kami dan urapan Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami, untuk kami boleh memasuki awal tahun yang baru dengan hati yang tetap bersuka cita, hati yang tetap berpengharapan, hati yang terus bersemangat karena Yesus ada di dalam kami yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapan berkat-Mu atas firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati firman-Mu sendiri. Hamba berjanji di hadapan Tuhan dan di umat Tuhan, hamba tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, hanya Tuhan sendiri yang ditinggikan. Firman Tuhan yang disampaikan, hanya nama-Mu dimuliakan. Firman Tuhan yang disampaikan, hanya nama Yesus yang dimasyurkan. Firman yang disampaikan adalah firman yang murni, firman yang tidak dicemari oleh apapun. Karena firman itu adalah kudus adanya, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Engkau sendiri yang berfirman Tuhan, lewat mulut bibir lidah hamba. Karena firman yang disampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Firman itu akan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, di dalam bejana hati kami yang subur, untuk kami boleh berbuah lebat sepanjang tahun 2021. Firman Tuhan itu terus bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini adalah ibadah-Mu. Engkau menjadi pokok pujian penyembahan kami. Firman ini adalah meninggikan Tuhan. Hamba serahkan kepada Roh Tuhan yang berkuasa, yang beralih, yang berdaulat. Engkau yang mengambil alih. Hamba bebaskan Roh-Mu bekerja saat ini ya Tuhan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, maka ada mujizat terjadi. Pada saat firman Tuhan disampaikan, ada kelimpahan. Firman Tuhan disampaikan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada berkat, ada kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan semuanya. Engkau Allah yang sempurna. Sekali lagi Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Engkau ditinggikan, Engkau yang dilihat, Engkau yang dimuliakan. Segala sesuatu apapun firman yang sudah hamba persiapkan, jikalau Tuhan tidak menyertai, maka itu semuanya akan menjadi sia-sia. Tidak ada yang hamba andalkan, selain hamba hanya mengandalkan roh Tuhan yang di dalam hamba. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap, yang diberkati, untuk sama-sama kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dengan saya katakan, amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan kepada Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Amin. Haleluya. Sebelum duduk saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita bilang Happy New Year, selamat tahun baru, tidak usah kontak fisik. Kita beri salam sehati, salam GBI. Kepada kiri kanan, depan belakang. Terima kasih, saya persilakan saudara duduk kembali. Puji nama Tuhan, sekali lagi selamat tahun baru. Selamat hari Natal di 2020 dan selamat tahun baru di 2021 ini. Saya mewakili seluruh keluarga besar GBI House of Restoration, GBIHR, mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh gereja Tuhan, umat Tuhan dan jemaat Tuhan dan semua keluarga besar GBI di tempat ini. Saya percaya di awal tahun yang baru ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada urapan yang baru, ada anugerah yang baru, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita hadapi, saya percaya Yesus yang lebih besar daripada apapun akan menyertai setiap kita untuk melewati sepanjang 2021 dengan penuh kemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya bergumul kemarin itu untuk memasuki awal tahun yang baru. Saya bergumul, saya bilang Tuhan, tema apa nanti untuk memasuki awal tahun 2021 ini. Sementara saya melihat ada banyak gereja, sudah ada yang mujizat masih ada, kemenangan, ada yang kenapa kemenangan, ada ini. Saya bilang kita nggak bisa memakai jubah orang. Setuju saudara? Saya percaya setiap gereja Tuhan beri karunia yang berbeda-beda. Tuhan beri jubah yang berbeda-beda. Tetapi semua kita adalah satu. Tapi saya percaya satu hal, waktu saya bergumul, Tuhan tolong. Lalu Tuhan bicara, Roh Kudus bicara, begitu kuat. Saya kaget, kasih karuniaku menyertaimu sepanjang tahun 2021. Lalu saya bilang, saya enggak langsung respon dulu saudara. Saya bilang Tuhan, masa begitu simple. Setiap kita sering sekali mendengar kasih karunia. Apa sih itu kasih karunia? Sehingga masih banyak orang yang belum mengerti. Lalu sekali lagi Roh Kudus teguhkan, kasih karuniaku menyertaimu sepanjang tahun 2021. Wow, saya masih seperti disentak. Ya, tapi saya masih belum merespon. Oke, sepanjang dari pagi, dari tengah malam itu, saya tidak merespon itu. Saya beraktivitas seperti biasa, saya melayani, saya ada kunjungan, saya kemana-mana. Saya tidak mau respon sampai malamnya. Seperti waktu Tuhan beri kita tuntunan gereja ini, restorasi, sama seperti itu. Waktu malamnya sekitar lebih kurang 7:30 di situ, kembali saya diteguhkan mengenai tentang kasih karunia. Waduh, berarti udah 3 kali. Jadi saya bilang siap Tuhan. Waktu saya bilang siap, saya sendiri diberkati luar biasa lewat firman Tuhan yang meneguhkan kasih karunia ini untuk menyertai gerejanya di 2021. Saudara, di 2020 itu banyak sekali kita melihat masalah yang terjadi. Bahkan berita-berita buruk melanda seluruh dunia lewat pandemi COVID. Sehingga banyak sekali orang yang stres. Mungkin stres dalam keluarga, stres dalam usaha, stres dalam pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan. Bahkan dalam hubungan, dalam keluarga, dalam apapun banyak sekali masalah. Tetapi saudara, kembali Tuhan ingatkan lewat Roh Kudus yang luar biasa. Kita boleh melewati sepanjang 2020 itu. Tanpa kita sadari, sesungguhnya itu adalah kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Saudara, saya memberi sedikit sebelum saya masuk kepada PowerPoint yang sudah saya siapkan. Oh, ini enggak nyala ya TV depan. Oke, nah saudara, sebelum saya memasuki PowerPoint yang sudah saya persiapkan tentunya lewat tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus. Sedikit dulu saya memberi saudara satu pengertian. Masih banyak ternyata orang tidak mengerti yang tentang artinya apa sih kasih karunia itu. Nah saudara, saya memberikan satu contoh yang paling mendasar supaya kita semuanya boleh mengerti. Kasih karunia contohnya seperti ini. Saudara diselamatkan
Kita diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan oleh karena perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan di mana kita baru merayakan hari Natal, di mana kelahiran Yesus untuk boleh membawa keselamatan bagi umatnya, ciptaannya. Nah, kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan Yesus bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan Yesus bukan apa yang kita lakukan. Kita diselamatkan bukan apa yang sudah kita beri kepada Tuhan. Tetapi kita diselamatkan oleh Yesus karena kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara mengerti? Saudara setuju? Nah, inilah yang sesungguhnya. Satu hal lagi mendasar. Kalau hari ini saudara dipilih Tuhan, bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara punya posisi, bukan juga kalau hari ini Tuhan memilih saya sebagai penyambung lidah. Tuhan bukan karena saya pintar, tidak. Bukan karena keberadaan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena harta kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi kalau saudara hari ini Tuhan memilih saya dan memilih saudara semua di tempat ini, itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Sehingga oleh karena firman Tuhan mencatat, oleh karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga tidak ada satu orang pun yang memegahkan diri. Karena itu berasal daripada Tuhan. Amin. Bukankah luar biasa Yesus yang kita sembah, yang luar biasa saudara. Saya memasuki awal tahun 2021. Sebelum memasuki saya begitu exciting. Saya begitu excited, saya mengajak semua kita move on. Terus maju, melangkah. Terus exciting on fire untuk memasuki awal tahun 2022. Saudara, iblis paling takut orang yang bersemangat. Dia tidak peduli engkau begitu banyak pelayanan. Tetapi waktu engkau bersemangat, saya percaya ada kesukaan besar di dalam saudara. Oke, saya mau mengajak saudara melihat PowerPoint yang sudah saya sediakan. Maksudnya bagaimana kasih karunia itu, bagaimana kita bisa mengerti kasih karunia itu. Saudara, kasih karunia Allah menyertai kita sepanjang 2021. Next. Kasih karunia Allah menyertai kita sepanjang tahun 2021. Saudara, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Semalam ada saya yang konseling bersama kepada saya lewat telepon. Nah, dia minta dukungan doa, Ibu. Saya kenapa merasakan begitu takut? Ya, itu pagi-pagi sekitar jam 10 gitu dia telepon, kenapa saya begitu tahu akan saya? Nah, saya memberi dia satu ayat, saya memberikan dia pengertian-pengertian, jangan takut karena kasih karunia Allah menyertai ibu. Nah, apa yang harus kita lihat? Jangan takut. Bagaimana jangan takut? Kita mendengar baru lewati 2020, sudah masuk lagi 2021, gelombang kedua kembali melanda. Nah, kalau kita tidak mengerti bagaimana kasih karunia Allah menyertai kita, maka kita akan hidup di dalam ketakutan. Kita akan hidup di dalam galau. Tapi kalau kita mengerti, memahami bagaimana kasih karunia Allah yang begitu luar biasa itu menyertai kita, kita akan tetap move on. Tidak terhambat oleh apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat. Nah, kita coba melihat saya mengajak saudara melihat dari Lukas 1 ayat 30. Kita baca sama-sama, saya mengajak saudara semuanya baca sama-sama. 3 dengan kuat. Karena saudara, waktu saudara sedang mendeklarasikan firman Tuhan, artinya saudara sedang menabur benih itu. Dan benih itu akan bertumbuh, akan digenapi lewat kehidupan saudara. Apa yang saudara tabur, itu yang akan kita tuai. Waktu saudara menabur firman, maka berkat Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Mari saya mengajak setiap kita untuk membaca Lukas 1:30 dengan semangat, dengan kuat. 3, 2, 1. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Stop. Lukas 1:30. Saudara, ini waktu ini cerita mengenai ini semuanya kita tahu. Di Lukas 1 ini bagaimana kita melihat yang sudah tertuang di dalam Alkitab, bahwasanya waktu itu Tuhan sedang mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Maria. Nah, malaikat Tuhan itu berbicara kepada Maria, Maria, engkau sesungguhnya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, Maria adalah seorang perawan. Semuanya tahu, di Lukas 1 mencatat. Pada masa itu saudara bisa coba kalau saudara ada di situ dan saudara menjadi Maria. Bagaimana perasaan saudara? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah mungkin saya adalah seorang yang belum bersuami.
Itu yang dikatakan Maria lewat Lukas 1 itu. Nah saudara, ini adalah saudara bisa memahami. Kalau ada seorang wanita tiba-tiba dikatakan kamu sedang mengandung. Wah, itu adalah satu masalah yang besar sedang terjadi. Itu adalah satu aib mungkin bagi Maria. Satu tantangan yang begitu luar biasa bagi dia. Bagaimanakah mungkin ini dia akan terjadi? Saudara, mungkin Maria tidak bisa menceritakan kepada siapapun. Dan dia harus menutupinya. Sampai dia bilang bagaimanakah mungkin? Karena saya belum bersuami. Bagaimanakah mungkin ini bisa terjadi? Satu hal yang luar biasa. Saudara, seperti mungkin kita mengalami satu tantangan yang begitu luar biasa. Ada banyak hal keluarga saya melihat. Sesuatu hal yang besar, yang luar biasa, masalah yang terjadi yang begitu besar. Yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Sama seperti Maria. Pada waktu itu malaikat Tuhan berbicara kepada dia. Maria sedang dihadapi satu masalah besar yang tidak bisa dia selesaikan, yang tidak bisa dia bagaimana untuk menyelesaikannya, bagaimana dia sendiri tidak tahu. Tetapi waktu dia mengalami masalah itu dan tidak tahu apa yang harus dia perbuat, saudara, Tuhan berfirman lewat malaikatnya. Sekali lagi saya mengajak saudara untuk membaca 3, 2, 1. Kata, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, saya mau mengatakan kepada gereja Tuhan, umat jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada sedang menonton di rumah secara live streaming. Jangan takut gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah saya dan saudara. Apapun tantangan saudara, apapun pergumulan saudara, saudara ada kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang menyertai saudara, yang akan menyelesaikan masalah saudara. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Di waktu saudara tidak ada jalan, mengalami jalan buntu, maka Yesus yang di dalam saudara akan memberi jalan keluar. Dia adalah solusi bagi setiap kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan yang sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Bukan untuk kita tetapi untuk Tuhan. Saya mengajak lagi next di Lukas 1 masih. Nah, kasih karunia mungkin ada yang gak mengerti juga. Kasih karunia bagaimana? Saya mengajak kita baca lagi Lukas 1 35a. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus yang akan turun dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Saudara, kalau masih ada yang belum memahami lagi bagaimana kasih karunia yang sudah saya jelaskan, saudara pasti akan mengerti bagaimana Roh Kudus yang turun atasmu. Ini malaikat Tuhan berbicara kepada Maria. Saudara, jangan lupa pada waktu malaikat Tuhan berbicara kepada Maria pada saat itu, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kenapa Roh Kudus turun ke atasmu? Karena Yesus belum dilahirkan. Belum ada kelahiran dan ada kematian, belum ada kebangkitan dan belum ada kenaikan. Waktu Roh Kudus dicurahkan pada saat kenaikan Kristus waktu Pentakosta. Di situ Roh Kudus dicurahkan di dalam kita. Nah, pada saat malaikat berkata Roh Kudus akan turun ke atasmu. Waktu pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu menghinggapi. Kita melihat waktu orang diurapi hanya ada 3. Kalau tidak imam, raja dan rasul. Nah, Roh Kudus itu turun ke atas mereka dan menghinggapi mereka. Tetapi kabar baik yang luar biasa. Hari ini Roh Kudus tidak turun ke atas saudara. Tapi Roh Kudus yang ada, Roh Kudus sudah diam di dalam saudara. Bersama-sama dengan saudara gereja Tuhan. Untuk boleh melewati sepanjang tahun 2021 ini. Dengan penuh kemenangan. Apapun masalah, apapun tantangan. Seperti Maria. Tapi waktu kasih karunia Tuhan dianugerahkan kepada dia. Dan Roh Kudus akan menaunginya. Sama Roh Kudus yang sama itu sekarang tinggal di dalam saudara dan di dalam saya. Untuk kita boleh melewati, jangan takut kepada masalah, jangan takut kepada keadaan. Kita tetap mematuhi apa yang telah pemerintah berikan kepada kita. Ikuti protokol 3M. Saya juga saudara, karena berbicara saya tidak bisa memakai masker. Tadinya saya mau memakai face shield, tetapi saya melihat nanti agak sulit karena saya orangnya cepat berkeringat ya, karena saya sehat sempurna. Haleluya. Nah, next sekali lagi, apalagi yang mau kita lihat di PowerPoint? 2, tadi kita harus kasih karunia Tuhan. 2, percaya. Setelah mendengar bagaimana kasih karunia Allah memberkati kita, menyertai kita dan Roh Tuhan di dalam, Roh Kudus di dalam kita yang menaungi kita,
saudara jangan hanya mendengar, tetapi kita mesti percaya. Nah, percaya yang bagaimana? Saya mengajak setiap kita melihat yang ada di dalam Alkitab, yang sudah tercatat di dalam Alkitab yang sudah saya sediakan. Mari saya mengajak saudara melihat Yohanes 6. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sekali lagi yang 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, tidak ada yang Tuhan minta selain hanya percaya saja. Hanya percaya. Saudara, mungkin saudara melihat terlalu simpel. Masa saya hanya percaya setelah menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah dan anugerah Tuhan yang menaungi saya untuk memasuki awal tahun yang baru sampai mengakhiri nanti di Desember. Kita kembali merayakan Natal di tempat ini. Saya punya iman kita akan dipindah di ruang hall yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau itu pekerjaan Tuhan, mari kita sepakat untuk maju move on di 2021 ini. Nah, orang banyak itu juga bertanya kepada Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, hanya percaya. Percaya saja. Simple saudara. Hanya percaya saja. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu sangat luar biasa. Sehingga itu melampaui sehingga manusia sulit untuk menalarnya. Sulit untuk memahami, sulit untuk menelaah. Bagaimana kasih karunia yang begitu besar itu bisa menaungi saya, menyertai saya. Karena itu Allah, itu dari Allah. Karena begitu besar, begitu luar biasa hanya kasih karunia. Sehingga manusia sulit untuk menelaah. Kenapa? Karena manusia cenderung lebih senang yang rumit. Semakin rumit kita ceritakan, merasa semakin ini lebih benar. Inilah pesan Tuhan, inilah yang Tuhan katakan, inilah yang Tuhan mau saya buat. Semakin sulit, semakin sukar untuk kita mengerti. Kita jadi semakin kenapa? Sesungguhnya ini firman Tuhan yang katakan. Yesus yang berbicara kepada orang banyak itu. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Percaya kepada Dia, yaitu percaya kepada seluruh firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada gerejanya di tempat ini. Percaya kasih karunia Allah itu dianugerahkan kepada kita dan Roh Kudus itu yang memampukan kita. Sehingga kita boleh terus move on, kita boleh terus maju melangkah. Tidak perlu kita melihat apapun yang tengah terjadi. Next, sekali lagi. Yang B, Joshua 6:2. Kita lihat lagi bagaimana kadar yang Tuhan mau tentang percaya. Bagaimana Tuhan mau percaya kita itu seperti apa. Mari saya mengajak kita melihat Joshua 6. Sama-sama kita baca. Berfirmanlah Tuhan 3, 2, 1 dengan kencang. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya. Dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara, ini Tuhan berfirman kepada Joshua. Bagaimana kita semua tahu Joshua meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, waktu Tuhan berfirman kepada Joshua, saya waktu membaca Joshua 6 ayat 2 ini saya merasakan ketahuilah aku serahkan ke tanganmu. Rasanya belum begitu gitu, belum begitu wah gitu luar biasa. Saya coba lagi membuka dari terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, di dalam BIMK ditulis seperti ini, dituangkan seperti ini. Sekarang aku serahkan kepadamu Jericho dengan rajanya dan semua tentara-tentaranya yang berani-berani itu. Itu di terjemahan bebas. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu. Rasanya kita untuk membaca aku serahkan ke tanganmu seperti biasa. Nah, di BMMK dicatat sekarang aku serahkan kepadamu. Itu firman Tuhan kepada kita. Saya masih belum puas. Saya coba buka lagi di terjemahan King James versi. Di situ dicatat I have given into thine hand. Aku itu given itu adalah past tense.
past tense itu artinya sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau. Past tense itu artinya sesuatu yang sudah kulakukan, sesuatu yang sudah dilakukan. Sehingga Tuhan berbicara itu kepada Joshua, Joshua menangkapnya. Pertanyaan dari saya, apakah waktu Tuhan berfirman kepada Joshua tentang ini di Joshua 6 ayat 2, apakah Yeriko sudah runtuh? Belum. Joshua sudah mulai melangkah, Joshua sudah mulai berjalan? Belum. Tuhan berfirman 2021 ini move on, maju. Kita sudah melewati Januari? Belum. Tetapi Joshua tahu bagaimana kasih karunia Allah itu menyertai dia. Nah, dia mengerti yang namanya I have given. Tuhan bilang aku sudah memberikannya. Artinya dia sudah menerimanya. Pada waktu itu Joshua jalan pun belum, bergerak pun belum. Yesus memberikan dia satu mungkin metode, kamu harus kumpulkan seluruh prajurit itu. Dan kamu harus memanggil imam. 7 orang imam membawa 7 sangkakala di depan tabut Allah. Nah, belum bergerak apa-apa. Tetapi Tuhan berfirman, aku sudah. Nah, jadi kita mau percaya, melihat bagaimana percaya itu. Kalau firman Tuhan sudah turun kepada kita di awal tahun 2021 itu, percaya kita sudah menerimanya. Percaya kita mampu melewatinya. Tetap sukacita, tetap bersyukur dan tetap fokus kepada Kristus. Fokus kepada Dia yang beri janji dan fokus kepada Dia yang tetap dan tidak pernah lalai dengan janjinya. Next, sekali lagi, karena kita ibadah hanya 1 jam, ikuti protokol, saya kejar-kejar. Lukas C, di bagian C. Lukas 17, 13, 14. Saya mengajak kita baca sama-sama, atau saya yang bacakan sekali lagi, yang mau ikut puji Tuhan. 3, 2, 1. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, di Lukas 17 ini menceritakan perumpamaan tentang 10 orang kusta yang Tuhan sembuhkan. Yang Yesus sembuhkan pada saat itu. Nah, kenapa saya ada di benang merahnya dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Sama seperti apa yang tadi saya katakan. Ini awal 2021. Belum melewati Januari, tetapi saudara percaya, saya mengajak semua setiap kita percaya janji Tuhan itu pasti digenapi. Kalau Tuhan berfirman, Dia tidak pernah lalai dengan janjinya. Dia Allah yang setia, Dia bukan manusia, tetapi Dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada. Waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ini, saudara, orang itu Yesus bilang pergilah kepada imam. Saudara harus mengerti kenapa pergi kepada imam. Karena waktu pada perjanjian lama, waktu orang kena penyakit kusta, waktu orang sakit kusta, mereka sekalipun mereka sudah sembuh, mereka tidak punya hak untuk menyatakan dirinya sembuh. Mereka harus mendatangi imam di rumah ibadat, mereka harus datangi imam. Dan hanya imam yang boleh menyatakan mereka sembuh kalau mereka memang sudah sembuh. Sehingga waktu itu Yesus bilang pergilah, saudara jangan lupa. Waktu Yesus menguruh mereka pergi, mereka belum keadaan sembuh. Sama seperti Joshua tadi. Waktu Tuhan bilang I have given, aku sudah memberikan kepadamu, itu Yeriko masih kokoh, tembok Yeriko, belum runtuh. Tetapi Joshua tahu kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Joshua tahu bagaimana Roh Kudus itu yang bekerja, Tuhan yang bekerja bersama dengan kita. Nah, jadi waktu sementara mereka berjalan kepada imam, mereka masih dalam keadaan kusta, najis saudara. Tetapi mereka percaya kasih karunia Allah yang luar biasa. Saudara, saya begitu exciting saudara. Memasuki awal tahun yang luar biasa. Saya merasakan kekuatan supranatural Tuhan yang begitu luar biasa turun kepada saya. Waktu saya diberikan Tuhan firman ini. Saya begitu sukacita. Saya seperti mendapat harta benda karun yang luar biasa. Apapun pergumulan kita, percaya saudara. Gereja ini jangan seperti yang biasa-biasa. Tapi percaya kepada Yesus. Jangan lihat keadaan. Tapi pandang kepada Yesus yang mampu menyelesaikan masalah. Ini butuh orang yang benar-benar mengerti kasih karunia Allah. Nah, waktu 10 orang kusta ini sedang berjalan. Kembali coba tolong ayat di situ. Sementara mereka di tengah jalan. Artinya sementara mereka di tengah jalan. Mereka sedang berjalan. Dalam keadaan najis. Dalam keadaan kusta. Tapi waktu mereka sedang berjalan.
tiba-tiba mereka menjadi tahir. Saudara, itu kenapa? Karena kasih karunia Allah. Saudara, memasuki tahun 2021 ini di awal tahun, saya mengajak setiap kita semua keluarga besar GBHR umat jemaat Tuhan yang ada di gereja saat ini di ruang ibadah maupun yang ada nonton di live streaming. Semangat, percaya kepada Yesus yang berjanji, yang berfirman, yang tidak pernah lalai dengan janjinya. Hanya percaya seperti malaikat berfirman kepada Maria. Percaya seperti tadi juga tentang roti hidup tadi. Bagaimana orang banyak bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab percaya saja. Saya memberi satu ayat referensi pendukung supaya saudara lebih yakin lagi saudara. Bagaimana di 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara, bukan gereja, bukan merek gereja, bukan nama gereja, bukan gembala, bukan koordinator. Tetapi Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kalau hari ini Tuhan berfirman kepada gerejanya di GBI House of Restoration Center Point Mall lantai 6. Saya percaya firman yang adalah dia sendiri, pasti dia menggenapinya. Yang penting kita semangat, kita percaya. Saudara, apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya? Sekalipun banyak masalah, banyak tantangan. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Kami juga punya masalah. Tetapi saya hanya fokus kepada Yesus yang lebih besar daripada apapun. Yang sudah berfirman kepada gerejanya. Sehingga saya percaya dia yang tidak pernah lalai dengan janjinya. Pasti menggenapinya. Dan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Dan Roh Kudus yang luar biasa menyertai kita, menuntun kita memasuki tahun 2021 ini. Saya mengajak setiap kita semuanya bangkit berdiri. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa, kita angkat satu pujian percaya. Refnya aja, percaya. Ku percaya firman-Mu. Saya mengajak setiap kita mari bangkit berdiri. Firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Firman yang sudah saudara dengar pada hari ini. Saya percaya pasti Tuhan menggenapinya. Pasti Tuhan menggenapi di dalam kehidupan saudara. Saudara jangan takut. Saudara bangkit, maju, exciting, move on. Jangan lagi seperti 2020. Saya percaya penyertaan Tuhan akan lebih luar biasa lagi bagi setiap kita. Untuk memasuki awal 2021 ini lebih daripada tahun yang lalu. Haleluya. Refnya aja. Percaya saat ku tak melihat, Percaya di saat ku tak percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya
Terima kasih Tuhan. Believe in you, Lord. Kami bersyukur We Tuhan. trust in you. Haleluya. I believe in you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Pengurapan-Mu yang memampukan kami Tuhan. Biarlah kuasa pengurapan Tuhan turun saat ini atas umat-Mu, atas gereja-Mu, atas seluruh keluarga besar GPI Sidang Jemaat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah sedang nonton live streaming. Pengurapan daripada tempat tertinggi. Tuhan turun atas setiap kami semuanya. Pengurapan-Mu yang memampukan kami. Pengurapan-Mu yang bekerja di dalam kami. Untuk kami boleh melewati hari-hari yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah Hamba sampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Firman itu akan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang memberi kami kelegaan. Firman-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini ucapan syukur kami dan kami sangat bersyukur kepada Roh Tuhan yang telah berdaulat mengambil alih. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya persilakan duduk sementara kita akan mempersiapkan untuk memasuki perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak setiap kita semuanya untuk bangkit berdiri. Apakah semua sudah mendapat roti dan anggur? Mari kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah dikuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama angkat roti di atas tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya nama Yesus kita sebut adalah tanda kita bersekutu dengan tubuh Yesus. Mari kita sama-sama makannya dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan. Mari saudara kita mengangkat cawan ini. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur cawan yang ini atas namanya kita minum adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama meminumnya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, saudara, mari kita buka hati dan buka tangan kita. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita diselamatkan, Dia rela bersekutu Tuhan. Kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita telah dipanggil dari gelap kepada terangnya, ajaib. Kalau Tuhan telah memilih kita sebagai biji matanya, mari kita bersyukur kepada karya Kristus di kayu salib. Mari kita bersyukur lewat pengorbanan Yesus. Saudara, tidak ada yang bisa kita perbuat selain kita hanya mengandalkan Yesus. Tidak ada
kekuatan kita tanpa Tuhan. Tidak ada kekuatan kita tanpa Yesus. Semua kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Korabata karabayana sekerere. Urapi umatmu Tuhan, jamah umatmu, jamah setiap kami Bapa. Bapa melepaskan berkat Tuhan, mengurapan, yang sakit disembuhkan, yang terluka sudah disembuhkan. Uralabata karabayana, sekerabayana, mengalir Roh Kudus, mengalir urapanmu. Jamah Tuhan, jamah Bapa. Hamba tidak memegang Tuhan, hamba tidak menjamah, hamba tidak menumpang tangan secara fisik, tetapi tangan Tuhan mampu menjamah, tangan Tuhan mampu mengurapi. Korabata karabu, sekerere, sekerabata karabu, koralabata karabayana, sekerere, koralabata karabayana, sekerere, sekerabayana, korabata karabayana. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Engkau sedang bekerja atas umatmu, atas setiap gerejamu di tempat ini. Engkau sendiri berkarya, yang sakit sudah sembuh, yang terluka sudah dibebaskan, yang menderita sudah Engkau beri kelegaan, yang berbeban berat Engkau sudah angkat, yang miskin Engkau berkaya. Korabata karaboyana, sekerere, sekeralabata karanalabayana, korabata karabayana, sekerabata karabayana, korabata kanamayana, sokododo, keralabata karabayana, sekerere, korabata karabo. Jamah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, korabayana sekerere, koralabata karabayana. Terima kasih Yesusku, Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, buat firman yang telah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya setiap kami Bapa menerima setiap pesan yang Kau berikan di awal tahun ini Bapa, dan setiap perjamuan kudus yang telah kami lakukan, biar itu menjadi perjanjian baru yang Kau ikat di antara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Mary Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap persembahan yang kami beri. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan mendengarkan warta sepekan sambil kita akan menjalankan persembahan. Shalom semuanya. Kita dengarkan beberapa warta jemaat. Yang pertama, minggu depan tanggal 10 Januari 2021 ibadah di tempat ini diadakan dalam 2 sesi.
Sesi pertama jam 9 pagi dan sesi kedua jam 11 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 0823 88888681. Yang berikut baptisan selam akan diadakan setiap minggu keempat, dan bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi sekretariat dan atau nomor yang sudah tertera. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu pertama. Bagi jemaat yang rindu boleh menghubungi sekretariat dan atau para diakon yang bertugas. Jemaat yang rindu mengikuti ibadah onsite dihimbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker selama berada di dalam ruangan. Dan kami beritahukan kepada setiap kita, jemaat Tuhan, bahwa sebelum ruangan ini dipakai, selalu kita semprot dengan disinfektan, dan juga nanti setelah selesai akan disemprot dengan disinfektan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, mendukung pelayanan di tempat ini, ada nomor rekening gereja, boleh saudara memberikan persembahan di sana. Demikian pengumuman tambahan. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput kita sama-sama bagi berdiri. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima kebenaran yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui Ibu Gembala kami hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Sepanjang tahun 2021 ini, kasih karunia menyertai setiap kami. Dan kami percaya kepada janji-Mu, sebab janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Kami mohon kiranya Engkau mengurapi lebih lagi hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Tambah-tambahkan pewahyuan, tambah-tambahkan hikmat. Dan kami berdoa biar apa yang menjadi isi hati Tuhan senantiasa di surga boleh disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga gereja-Mu di tempat ini dituntun menurut jalan-jalan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa Bapa buat seluruh umat-Mu yang beribadah hari ini. Berkati gereja-Mu, baik yang beribadah di tempat ini secara onsite maupun yang beribadah mengikuti di live streaming YouTube, ya Tuhan, di sosial media. Kami mohon juga Engkau berkati dengan berlimpah-limpah setiap kami hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap keluarga-keluarga, sehingga seisi rumah kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat pemerintahan kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati presiden kami dan wakil presiden kami ya Tuhan. Berkati seluruh menteri. Engkau mengurapi para pemimpin-pemimpin kami. Kami minta di dalam nama Yesus, biar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang telah melayani sepanjang hari ini. Di sesi yang pertama ini Tuhan, Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Kami juga bersyukur buat setiap korban yang dipersembahkan. Kiranya Engkau menguruskan setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berlimpah-limpah. Kami mengangkat tangan memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah damai sejahtera memenuhi lingkungan tembok-Mu dan sentosa memenuhi pura. Dan kami percaya setiap kami yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Kalau sebentar ya Tuhan, berakhir ibadah kami sesi satu ini, kami menyerahkan perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum kami pulang, kami buka hati untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulang dan bawalah anugerah,
berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati setiap kita hari ini sampai Maranatha, bahkan